Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakasek Bapak Sudarman SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ciamis yang pada hari ini terlihat menghadiri acara diseminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Alhamdulillah, puji dan syukur semoga selalu berlimpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia ini kita semua dapat berkumpul di rahmat dan kemuliaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga bersama ya, baik Bapak Ibu sekalian, agar acaranya lebih lancar dan kita marilah kita mulai acara diseminasi budaya positif sekolah ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, langsung saja kita mulai acara ini. Untuk sesi acara yang pertama adalah adanya sambutan dari Bapak Wakasek Bapak Sudarman SPD. Padanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatannya ini bagi kepala sekolah saat ini saya hadir sebagai dewan yang menyampaikan poin sampaikan kepada sekolah. Yang pertama, terima kasih atas pembelajaran ya yang telah Alhamdulillah yang salah satunya dengan adanya diseminasi sekolah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkembang, bisa disesuaikan dengan teman-teman yang lain yang ada sekolah sehingga bisa lebih mudah untuk membangun sekolah kita ini. Kegiatan ini sangat positif untuk memberikan pengetahuan, pengalaman yang lebih baik pada teman-teman sekolah kita, sehingga apa yang budaya positif mereka bisa dipahami sehingga pada pelaksanaannya pada ini tidak meningkat. Untuk itu tidak banyak yang perlu disampaikan. Terima kasih, semangat budaya dalam menjalani kegiatan ini sampai tuntas dan kasih dapat sertifikat. Jadikan bekal guru yang lain yang masih ada usia memenuhi bisa ikut di gelombang selanjutnya. Secara resmi kegiatan ini dengan mekanisme Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ini bisa berlancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Sudarman yang sudah memberikan sambutannya pada baik Bapak Ibu yang berbahagia. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke acara ini, yakni pemaparan materi dari Bu Zoya Novati Laupa. Materinya mengenai destinasi bersiap penerapan budaya positif di sekolah. Ya, langsung saja kepada Bu Zoya Novati Laupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Artinya bahwa kegiatan saya ini adalah kegiatan mensosialisasikan bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah ini. Terima kasih kepada Bapak Sudarman yang sudah hadir dan membuka kegiatan ini. Teman-teman juga semoga apa yang saya lakukan ini bisa diterapkan di SMP Negeri 1 Ciamis.
pendapat budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembahasan nanti yang akan saya sampaikan itu ada 6 materi. Yang pertama itu ada disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hubungan dan penghargaan dan juga restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam ada restitusi segitiga restitusi. Sebelum kita ke materi, ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Silakan kalau mau ditulis jawabannya. Saya ingin nanti ada perwakilan 2 orang dari rekan-rekan semuanya untuk menjawab dari 3 pertanyaan yang sudah saya sematkan ini. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Kalau setuju alasannya seperti apa? Kalau tidak setuju alasannya seperti apa? Silakan. Waktunya 5 menit. Silakan. Hukuman dapat di sini. Baik, Bu Zoya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya menyatakan setuju, tapi ada tapinya ya, Pak. Setuju, tapi mungkin tidak tidak bersifat permanen. Artinya itu bisa dilakukan dan bisa berdampak, tapi tidak berdampak secara jangka panjang. Jika mungkin hukuman itu atau yang menghukumnya tidak ada, akan kembali kepada sifatnya. Silakan ada yang lain. Mungkin pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Ada yang bisa menjawab? Silakan, ini bebas kita berpendapat, kita punya pendapatnya masing-masing. Ini hanya mengeluarkan pendapat saja, tidak ada yang benar atau salah. Maka kira-kira menurut Bapak Ibu, pandangan Bapak Ibu sendiri ya, mungkin silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dalam pendisiplinan anak. Saya intinya ke arah hukuman itu. Jadi menurut saya itu sebenarnya yang negatif itu anak-anak provokasinya bisa ke negatif. Nah, saya lebih cenderung bagaimana kalau kata itu diubah menjadi yang positif. Terus untuk pertanyaan nomor 3 tentang penghargaan karena penguatan motivasi belajar. Saya sangat setuju sekali untuk itu, dan itu sudah maksudnya sudah pernah dialami karena memang benar anak itu ketika mendapatkan penghargaan pertandingan itu anak-anak jadi bersemangat lagi untuk belajar. Terima kasih Bumi. Terima kasih Kak Nana. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Menjawab pertanyaan nomor 3 gitu ya. Memberi penghargaan akan meningkatkan motivasi belajar anak. Sebenarnya lihat tadi bentuk penghargaannya seperti apa. Kalau menurut saya, kalau penghargaannya sebatas apresiasi, pujian atau mungkin dari sesuatu yang bikin semangat siswa, itu sangat bagus. Supaya yang lain juga termotivasi dia seperti itu. Tapi kalau misalnya yang sifatnya berkobar atau membuat orang lain bekerja malas sebaliknya, dan biar semua juga gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Nanti kita akan menyimpulkan dari hasil pemaparan saya apakah jawaban dari Bapak Ibu atau pendapat Bapak Ibu memang sudah sesuai atau tidak. Karena nanti saya juga akan menjelaskan perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan lain-lain. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada sebuah cerita sedikit ya Bapak Ibu. Perubahan paradigma. Ada A dan B, anggap itu adalah Anda dengan teman Anda yang di samping. Di sini sobeklah secari kertas kecil. Ya. Kemudian tulislah sebuah nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu lengan Anda,
dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Buatlah supaya kepala tangan teman Anda yang B tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda atau sesuatu tersebut. Teman Anda bisa membujuk, merayu, mengancam, menghabis, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Dan apa yang terjadi? Nah, ini mungkin akan sedikit kita simulasikan Bapak Ibu ya, biar suasananya juga tidak tegang. Silakan coba Anda sedikit menyobekan secari kertas, kemudian berpasangan. Berpasangan, silakan. Silakan tuliskan sesuatu yang berharga dalam kertas tersebut. Ya, misalkan Ibu Asri dengan Ibu Min. Ibu Asri yang menuliskan, Ibu Min yang dia akan menunjuknya, seperti itu. Nah, silakan tulis apa saja. Silakan. Bisa dilakukan nanti saya yang menulisnya. Bisa ini. Silakan Ibu yang menulis. Terserah mau ditulis di situ kayak mau sesuatu yang berharga itu apa, mau saudara atau tulis. Nanti pasangan dari yang B tadi harus membujuk atau terserah caranya seperti apa supaya sesuatu yang di genggaman Anda itu berhasil diambil. Silakan. Sudah? Sudah? Silakan digenggam. Digenggam. Sudah digenggam? Kalau sudah digenggam, silahkan lakukan apapun caranya supaya benda yang ada di tangan Anda itu berhasil dikeluarkan. Mau merayu, mau mengancam, mau silakan. Silakan, silakan lakukan. Saya beli. Silakan lakukan. Mau mengancam, silakan lakukan. Tidak bisa, karena di sini harus ada upaya yang dilakukan. Tapi juga ada upaya yang dilakukan oleh si A untuk mempertahankan apa yang dia kasih ke dia. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Berhasil tidak? Ya. Saya ini satu orang coba menyimpulkan dari kasus ini. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Satu orang, silakan. Ya, silakan. Pada sekali ini mungkin setiap orang itu tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain. Ya. Orang lain punya keinginan, tapi kita tidak bisa memaksakan. Masing-masing individu tentunya berbeda-beda pikiran dan tidak bisa memaksakan. Kita tidak bisa memaksakan kepada orang lain juga tidak bisa memaksa saya untuk bisa mengikuti apa yang dia inginkan dan apa yang dia kehendaki. Terima kasih. Terima kasih juga pendapatnya. Mungkin ada kesempatan yang ingin dikumpulkan. Ada pandangan lain mungkin yang berkaitan dengan simulasi kita? Ada? Tidak? Oke, ya mungkin. Dari simulasi ini, dan saya bisa mengatakan bisa sadar seseorang itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang baik, menyenangkan kepada orang itu sehingga orang tersebut bisa memberikan apapun kepada si pemimpin tadi. Jadi penghargaan sangat harus. Terima kasih Ibu Nini sudah memberikan pendapatnya. Artinya bahwa dalam situasi ini bahwa apapun yang kita tuju, apapun benda berharga atau sesuatu yang berharga kita harus kita jaga sebaik mungkin dalam kondisi apapun. Jangan sampai apa yang kita inginkan, apa yang berharga untuk kita jangan sampai bisa lepas, jangan sampai bisa kita berikan kepada orang lain dengan begitu saja.
kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga apa yang memang benar untuk diri kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Next, disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia. Artinya bahwa sebenarnya mendisiplinkan peserta didik itu tidak harus dengan hukuman. Ada hal lain yang bisa kita lakukan tanpa harus menakuti peserta didik. Tapi pada kenyataannya yang terjadi di dunia nyata, disiplin positif itu pasti mengarah dengan kata hukuman. Seperti itu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser pada tahun 1980. Dengan kebaikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut teori dari Beata Dosen pada tahun 1995. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai kebajikan itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, dan juga ada kreatif. Ke materi kedua, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi manusia. Ada motivasi dibagi tiga ya. Teori motivasi itu ada motivasi eksternal. Di situ untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Untuk menghargai saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan. Jadi artinya bahwa dalam motivasi manusia itu, motivasi itu tidak hanya terdapat di luar, tapi juga ada di dalam diri kita. Jadi kita mampu mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga kita juga bisa mendapatkan motivasi itu juga dari luar atau lingkungan sekitar kita. Dalam penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Di sini ada beberapa penghargaan, ada 7 penghargaan. Di sini ada penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini akan dijelaskan satu-satu. Di situ ada penghargaan mendukung, bahwa artinya mendukung orang yang tidak mendapatkannya. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan, artinya bahwa jadi tergesa-gesa karena mengharapkan
harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang selanjutnya, penghargaan merusak hubungan, artinya membuat persaingan tidak sehat. Penghargaan menurunkan kualitas, artinya saat setelah mendapatkan penghargaan jadi tidak mau bekerja keras. Dan penghargaan mematikan kreativitas, orang menjadi tidak kreatif saat diberitahukan tentang penghargaan yang akan didapatkan. Artinya bahwa penghargaan yang sudah kita lakukan, apakah ada yang termasuk ke penghargaan ini? Karena sebetulnya penghargaan itu sendiri bisa mematikan karakter dari peserta didik itu sendiri. Jadi kita harus memberikan penghargaan, tapi dilihat dulu bentuknya seperti apa dan apakah motivasinya untuk anak dan sebagainya. Karena ternyata banyak sekali penghargaan kalau diartikan artinya akan seperti ini. Tanpa kita sadari mungkin kita pernah melakukan hal tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan dan nanti silakan dijawab. Di sini ada pernyataan-pernyataan dan di sini silakan pendapat Bapak Ibu, apakah dari pernyataan-pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab pernyataan-pernyataan ini. Silakan bisa tulis, nanti bisa dijelaskan juga. Ini yang pertama tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan menambah lagi karena selama sekolah. Itu kalau menurut saya termasuk hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Itu mungkin konsekuensi ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu konsekuensi. Kemudian yang terakhir membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ada lagi? Silakan Budi. Saya dari 5 pernyataan yang ada di sana, 3 pernyataan dan 2 pernyataan paling bawah termasuk kepada konsekuensi. Kenapa? Karena menurut saya kalau 3 pernyataan di atas tidak ada kaitannya dengan apa yang sudah mereka lakukan, sedangkan 2 pernyataan di bawah ada kaitannya dengan yang sudah mereka lakukan, memberikan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Ada lagi? Sama jawabannya? Oke, next. Nah, ini jawabannya yang baik. Artinya bahwa betul tadi kata Ibe dan Sofi bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu adalah hukuman. Itu sudah jelas ya Bapak Ibu. Dalam kalimat juga itu sudah artinya bahwa itu adalah aturan yang harus diterapkan, hukuman ya kalau tidak melakukan, kalau melanggar.
Kemudian pelari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, betul itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, artinya itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Artinya kita bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam jenis hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman itu artinya kita melanggar sesuatu aturan yang sudah ditetapkan. Kalau konsekuensi artinya kita bertanggung jawab apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Di sini ada perbedaan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang tidak. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun mental dalam jangka waktu yang panjang. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Tapi dalam konsekuensi anak menghargai sebuah kedisiplinan. Kemudian di hukuman ada paksaan, tapi di konsekuensi ada stimulus tanggapan. Seperti itu. Itu perbedaan dari hukuman atau konsekuensi. Mungkin beda-beda tipis ya, kalau kita tidak jeli dengan kalimat yang kita lontarkan itu pasti kita akan salah persepsi ya. Next. Nah di sini juga masih ya ada perbedaan juga. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian ada konsep diri yang baik, sama di konsekuensi juga ada konsep diri yang baik. Kemudian di hukuman ada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi dalam konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir ada marah, merasa dipermalukan, rasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Itu perasaan mereka seperti itu ya kalau kalau dalam konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu sering kita terjadi ya, sering terjadi pada saat kita mengajar tanpa sadar kita juga secara spontanitas mungkin pernah melakukan hukuman kepada anak. Ya, mungkin karena rasa jengkel dan sebagainya, jadi kita kadang-kadang melakukan itu. Dan saya harap setelah kita tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kita tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi akan mencari solusi lain bagaimana supaya peserta didik bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah mereka lakukan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Sebetulnya itu sudah kita lakukan ya, budaya positif yang sudah kita lakukan di setiap tahunnya, bahwa kita mempunyai keyakinan kelas. Bisa itu antara wali kelas dengan anaknya atau antara guru mako dengan siswa-siswanya di kelas. Itu keyakinan di kelas itu bertujuan supaya kita mampu menyepakati membuat nyaman ya, tujuannya adalah membuat nyaman pada saat kita proses belajar mengajar, supaya anak juga mendisiplinkan diri, mendisiplinkan dari peserta didik itu sendiri. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Artinya bahwa keyakinan kelas yang kita buat itu kesepakatan antara kita dengan peserta didik, tapi dengan kalimat yang positif. Tidak ada kalimat jangan biasanya atau tidak boleh, itu kita hindari karena itu termasuk dengan kalimat pribadi. Tapi kita bisa berubah, misalkan datang tepat waktu, tapi jangan terlambat, itu berupa kalimat negatif. Tapi bisa kita ubah dengan datang tepat waktu. Artinya bahwa dengan kalimat-kalimat positif yang kita munculkan dalam keyakinan kelas, itu bisa membuat anak akan lebih menyadari tentang aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama. Next. Apa yang harus diperhatikan untuk membuat keyakinan kelas? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, dalam membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami diingat oleh warga kelas. Artinya nggak usah terlalu banyak-banyak, tapi memang yang harus disepakati minimalnya beberapa,
dan itu memang harus diingat oleh semua warga, jadi tidak ada lagi yang melanggar karena kita sudah menyepakati dan menyiapkan kasus ini. Next, kita maju ke kebutuhan dasar manusia, tapi kita sebelum ke materi yang selanjutnya, kira-kira dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Tanya. Iya, silakan. Terima kasih ya Mas. Di sekolah kita kan ada semacam penghargaan dari sekolah itu ada siswa terrajin, ya, ada kemudian siswa terdisiplin dan banyak lagi ya. Nah, apakah itu akan efektif, bagus, atau justru malah mewakili untuk teman-temannya, atau justru malah menjadikan motivasi, atau justru menjadikan pertama pertama interaktif, kurang susah. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Kalau kita sudah tidak melihat materi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sebetulnya yang dilakukan itu akan mengharapkan dari sekolah itu sendiri, karena penghargaan yang berbentuk kalimat seperti itu termasuk ke dalam penghargaan positif dan artinya bahwa nanti akan dibuat persaingan tidak sehat karena ada suatu penghargaan yang terjadi dan itu nanti akan dia dibuat-buat karena ini mendapatkan penghargaan. Nah disitu kan sebetulnya kalau melihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri bahwa kita harus berpisah pada sektor olahraga pada murid. Kalau dengan penghargaan itu pasti akan merusak karakter dari peserta ini sendiri. Jadi kalau misalnya itu memang tidak efektif, secara teori yang sudah kita pelajari itu tidak efektif karena dalam penghargaan itu bisa merusak hubungan, juga penghargaan melakukan kreativitas seseorang. Itu begitu. Mas Budi, boleh lagi? silakan. Jadi harusnya bagaimana itu? Kalau mau seperti itu harus ada kesepakatan dan keyakinan dari semua warga sekolah, Pak. Jadi itu diskusi atau bimbingan dari kepala sekolah beserta warga sekolah yang lain berkaitan dengan bagaimana bentuk penghargaan apresiasi dari prestasi seorang dari peserta ini. Bentuknya seperti apa? Kalau memang akan diberikan sebuah sertifikat, betapa baiknya tidak diumumkan. Itu karena kalau menurut teori yang sudah dipelajari itu memang akan jadi apa ya, menurunkan karakter dari seorang peserta itu sendiri. Itu mungkin, tapi mohon maaf kalau misalkan nanti ada jawaban yang lebih bagus tadi, silakan dari teman-teman yang lain ingin menjawab. Ini kalau begini, bisa menambahkan ya. Silakan. Untuk kasus seperti itu memang ada dua yang motivasi, bisa jadi motivasi atau bisa jadi menggunakan saja atau penghargaan yang memberikan kreativitas. Untuk hal ini itu memang harus dipelajari ya. Jadi kalau bagaimana situasinya di kelas itu atau di kelompok itu apakah memang diberi penghargaan itu akan motivasi atau memberikan sendiri. Kemudian yang berikutnya bisa dari cara penghargaannya, mungkin bisa dari bulanan itu satu orang, bisa beberapa orang. Tidak akan memberi motivasi, tidak akan memberikan sendiri. Karena memang itu juga siswa itu kan tidak hanya dinilai dari kognitif saja dalam bentuk apa, juga sebagai sebuah penilaian. Juga harus
kasih Pak Nana, Pak Budi, Pak Budi sudah mengamalkan terus sekali ya Pak pekerjaan ini gimana cara kita menyampaikannya dan metode atau tekniknya supaya tidak menjadi sebuah yang negatif. Kita mungkin punya harapan niat baik tapi bisa jadi negatif kalau caranya kita kurang tepat. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, kebutuhan dasarnya? Ya, boleh saya. Kalau saya habis pengetahuan ada salah satu filosofi yang mengatakan kalau kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu aktualisasi diri, jadi pengembangan untuk diri kita terus berkembang, itu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua itu ini cinta dan kasih sayang juga, sebagai manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Terus kebutuhan fisiologis, makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian rasa aman, jadi kita juga membutuhkan rasa aman ketika berada di manapun. Merasa diakui, merasa diakui dan dihargai. Jadi 5 kebutuhan dasarnya. Terima kasih Bu Ibu atas pendapatnya. Betul sekali itu beberapa yang dibutuhkan kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, ada kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau cinta, kasih sayang ya, dan cinta artinya love and belonging, kemudian ada kebebasan freedom, kemudian ada kesenangan atau fun dan kemanfaatan atau power. Artinya itu 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Apabila dari 5 kebutuhan ini tidak tercapai, pasti akan ada hal yang dilakukan ya, atau ada hal saja apa yang kayak kesalahan atau perbuatan yang tidak sesuai gitu ya, atau emosinya mungkin ya seperti itu, galau dan sebagainya ya. Silakan next. Nah ini ciri-ciri atau apa ya, ini ada yang termasuk dalam bertahan hidup, kasih sayang dan sakit Tuhan, penguasaan kebebasan kesenangan. Di dalam bertahan hidup kita membutuhkan makan, kita butuh tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan makanan. Artinya itu adalah hal-hal yang kita butuhkan untuk bertahan hidup atau survival. Dalam kebutuhan cinta dan kasih sayang, kita itu membutuhkan rasa diterima di suatu tempat dan sebagainya. Kalau mereka tidak merasakan hal itu, berarti mereka kebutuhan love and belonging-nya kurang atau tidak ada. Kemudian rasa diberikan, kemudian rasa berbagi, kerjasama, diterima di sebuah kelompok. Nah itu rasa-rasa hal-hal yang dibutuhkan dalam kasih sayang dan rasa diterima. Tapi apabila dalam hal-hal tersebut ada saja yang dia rasakan, artinya kemudian kebutuhan dasar dari love and belonging-nya dia kurang seperti itu. Kemudian di penguasaan itu ada harga diri, ingin dianggap, kemudian ada berprestasi, memimpin, diakui dan dilihat. Artinya bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu melakukan suatu hal. Artinya dia ingin menunjukkan dengan kemampuan yang dia miliki, merasa ingin diakui seperti itu. Nah itu kalau sudah melakukan hal seperti itu bahwa saya mampu, artinya kebutuhan dasar kekuasaan dirinya itu kemudian ada kebebasan. Di sana kebebasan itu mereka ingin mandiri, ya, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan diri. Artinya kalau mandiri ini ke jati diri kita ya, potensi diri kita, bagaimana kemudian kita mampu memiliki pilihan-pilihan untuk diri kita, kemudian mencoba hal-hal baru, itu artinya
bahwa kebutuhan dasar kita memang baru ya. Kemudian ada kesenangan di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Kira-kira Bapak Ibu sampai detik ini sudah tercapai kan ini semua? Insya Allah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau ketawa harus tiap hari ya, artinya bahwa semangat ya, bahagia, antusiasme ya. Mungkin di cinta dan kasih sayang biasanya ini yang selalu bermasalah. Sudahkah tercapai atau tidak? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Artinya bahwa setiap manusia pasti akan merasakan ini semua ya. Apabila ada yang kurang pasti akan ada yang simpul berbeda. Mungkin dari segi emosi karena hanya cinta dan kasih sayang mungkin lebih galau, melo, dan fungsinya fungsi. Kalau anak-anak biasa itu sekarang dalam lampu. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya. Next. Oke, kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ada yang sudah tahu 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol. Searching. Gunapi silakan. Ya, boleh silakan. 5 posisi kontrol. Ya, ya. Oke, kita next ya. Ada apa saja sih? 5 posisi kontrol itu berarti ada 5. Yang pertama itu ada pembunuh. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiganya ada teman. Ya, yang keempatnya ada pemantau dan yang kelimanya ada manajer. Nah, di sini yang pertama adalah pendukung. Nah, kita balik di flashback ke diri kita. Kita pernah tidak memposisikan diri kita di kelas itu sebagai seorang pendukung ya. Nah, itu pasti ya. Pemukul. Nah, biar kita lebih efektif lagi, kalimat-kalimat seperti apa sih yang termasuk di dalam pemukul? Di sini guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, itu ya, itu sebagai pemukul ini saya. Dan guru berkata, itu berbuat ya, menghardik, menunjuk-nunjuk itu berbuat. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu pernah tidak kita lakukan? Nah ya, pernah kita lakukan hal itu. Kemudian hasilnya dari murid akan berontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, nah kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga orang-orang lagi. Ya, kalau pada murid menggunakan kesalahan. Ya, itu pasti kalau di dunia nyata atau di kehidupan kita atau di aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang pendidik menghadapi peserta didik yang seperti itu banyak. Karena dampak dari pendukung tadi dengan kalimat-kalimat yang negatif akhirnya anak bebal dan akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Bikin disiplin, kita harus tandai seperti itu. Nah di sini membuat orang merasa bersalah. Di sini guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya
Nah itu membuat orang merasa bersalah. Jadi ada kalimat-kalimat yang akan menjadikan orang itu merasa bersalah. Guru berkata, kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Itu yang dialami oleh itu pusing sekali ya. Nah itu kalimat-kalimat itu adalah membangkit rasa bersalah pada peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah hasilnya murid menyembunyikan, menyangka, berbohong. Kaitannya dengan kualitas, meletakkan dulu di dalam kualitas, berkata, maafkan saya, dampak pada murid merasa rendah diri. Ya, dampak dari membuat perawat merasa bersalah itu, dampaknya adalah murid merasa rendah diri. Kita posisikan kita sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan ini ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu belum pernah balik. Hasil murid terkadang. Kamu sebagai teman pun, kita posisikan sebagai teman pun, itu pasti akan murid jadi tidak ada batasan ya antara peserta didik dengan kita gitu ya. Dan murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Dampak pada murid tidak mandiri dan tergantung. Artinya gimana ibu, gimana bapak. Sekarang seperti itu gitu ya. Next, posisi yang keempat ada pemantau. Di situ pemantau atau pengawas ya. Artinya bahwa guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya murid menyesuaikan diri bila diawasi. Contoh kayak ulangan. Ya, kalau murid diawasi dia akan posisikan dirinya udah diawasi ya. Tapi kalau tidak diawasi, murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Artinya bahwa kita berlaku sebagai pemantau juga kurang bagus karena siswa akan beranggapan bahwa kalau kita tidak melakukan itu pasti kita akan kena sanksinya, kena hukumannya, ya karena kita melakukan itu karena sebagai posisi adalah pengawas. Next, manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kami kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil, murid membuatkan pribadi. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang sudah ada, alangkah baiknya yang kita terapkan pada di lingkungan sekolah atau di kelas itu yang mana? Manajer. Kenapa? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemimpin tidak bagus, karena dampaknya adalah apa yang berubah pada anak dan itu akan terus diulangi karena anak merasa kalau saya salah pasti dihukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah juga tidak baik ya, membuat dia merasa bersalah dan dampaknya juga kurang baik karena si peserta didik. Kemudian posisi kita hanya sebagai teman itu juga kurang bagus. Kemudian kalau diposisikan hanya memantau saja juga kurang pas. Tapi dalam manajer, di dalam posisi manajer itu semuanya ada. Ya, semuanya ada. Jadi yang alangkah baiknya yang kita posisikan dalam menghadapi peserta didik itu adalah posisi manajer. Memang kalau dalam dunia realnya itu tidak mudah kita terapkan. Tapi alangkah baiknya kita mencoba hal yang baru, hal yang positif kita terapkan di kelas supaya kita bisa
minimalnya meminimalisir terjadi apa ya kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik. Next. Nah, kita dikasih pertanyaan lagi. Di sini ada beberapa pernyataan, silakan Bapak Ibu. Di sini termasuk posisi kontrol yang manakah dari 5 posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Silakan diisi dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu masih kemana tuh? Bukan merasa bersalah. Betul. Oke, next itu ada kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kalimat itu maksudnya di posisi kontrol mana? Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Ya silakan, Bapak Ibu ada yang mau menjawab pernyataan-pernyataan ini? Kira-kira masuk kemana saja nih dari pernyataan ini? Oh ini masuk ke sini, masuk ke sini. Silakan. Bahasa mau menjawab? Silakan dijawab. Basri silakan, nggak apa-apa Basri. Menjawab ya Ibu, menurut saya dari pernyataan yang pertama saya jelaskan dengan kamu itu termasuk ke masalah. Kalau yang kedua kamu tidak pernah melakukannya, ini mungkin dia hukum. Yang ketiga, ayo lakukan ibu beberapa itu menurut saya termasuk ke teman sebagai teman. Yang keempat, mau mendapatkan stiker liburan hari ini itu ke pemantau. Yang kelima, bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini termasuk ke manajer. Ada lagi? Ada lagi? Sama? Kurang lebih sama. Oke, next kita jawabannya adalah betul sekali. Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Artinya bahwa kalimat itu menunjukkan bahwa dia memposisikan sebagai membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah melakukannya. Betul. Kemudian ayo lakukanlah demi ibu atau bapak, itu memposisikan dia sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker berita kali ini? Artinya bahwa dia akan memberikan suatu penghargaan. Di situ dia memposisikan dia sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia memposisikannya sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini berapa posisi yang sudah kita lakukan kita di kelas? Sudahkah kita melakukan hal yang paling bawah manajer? Rata-rata Bapak Ibu yang mana? Memantau. Rata-rata yang kita lakukan itu memantau. Sekali-sekali. Kalau membuat orang merasa bersalah, sering. Sering ya membuat bercanda. Ya. Artinya bahwa setelah ini kita ayo sama-sama menerapkan, semoga kita bisa ya menerapkan ini, karena ini merupakan salah satu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Next, Bu Lirna. Nah, kita langsung masuk ke segitiga restitusi.
adalah penerapan budaya positif dalam menghadapi permasalahan dengan peserta didik ya. Caranya seperti apa gitu kan ya. Next, restitusi atau segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter atau tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah 3 langkah yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi suatu permasalahan dengan peserta didik. Artinya tidak langsung mendukung, tapi kita melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Next. Di sini ada menstabilkan identitas, artinya bahwa bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang mungkin lebih tepat kita lontarkan kepada siswa. Artinya di sini menstabilkan identitas. Next. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi dengan 3 kalimat yang tinggi. Supaya untuk memvalidasi tindakan yang salahnya, kita mengubah intonasinya. Kemudian, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti itu. Jadi kita mau betul tidak tindakan salah itu. Jadi kita memvalidasi dulu dengan kalimat-kalimat tanpa ada intonasi yang tinggi. Next, yang terakhir, ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 tadi, yaitu bisa menstabilkan identitas, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pernyataan-pernyataan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Seperti misalnya kalimat, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ini. Artinya bahwa tanpa kita sadari sebetulnya kalau kita melihat dari segitiga restitusi, terkadang kita belum
situasi yang mungkin terbawa emosi, terpancing oleh situasi, kita langsung refleks tanpa mungkin secara teorinya kalau kita menerapkan ini, boro-boro ya kita mau mengajak anak terus berbicara dari hati ke hati itu pasti akan sulit. Tapi mungkin alangkah baiknya apabila kita melakukan hal ini supaya tidak ada lagi kalimat-kalimat pembunuh yang terlontar dari kita, dan bahwa kita menerapkan yang namanya filosofi dari Dewantara yang kita berpihak pada murid. Artinya coba kita mulai dari sekarang mencoba menerapkan budaya positif kita sedikit demi sedikit supaya mampu menciptakan sekolah atau lingkungan atau kelas yang nyaman, tapi tidak merugikan semua pihak. Next, Bu Yudha. Terima kasih. Bapak Ibu, setelah materi-materi yang saya sampaikan, saya berharap mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa diambil hal positifnya, dan saya berharap juga dengan pengembangan teori kita secara bersama-sama kita mampu menerapkan itu bersama-sama supaya tujuan dari budaya positif itu sendiri bisa terwujud. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan baik, tujuan itu tidak akan terwujud. Tapi kalau kita mampu mewujudkan itu dengan secara kolaboratif, artinya secara bersama-sama, pasti tujuan positif itu akan terwujud. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri semuanya, ada kegiatan reflektif yang harus saya berikan ke Bapak Ibu. Sebentar saya sharekan di link. Ada linknya, saya sharekan di grup ya Bapak Ibu. Silakan silakan diisi Bapak Ibu sesuai dengan pertanyaan yang ada pada lembar reflektif ini. Silakan Bapak Ibu, sudah saya share semua linknya. Sudah semua. Silakan Bapak Ibu dibuka linknya untuk memasukkan reflektif pada kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada hari ini. Silakan. Ya, yang sudah jadi sesuai dengan materi-materi tadi, kira-kira hal baik apa yang sudah baik di sekolah kita, kemudian hal apa yang perlu ditingkatkan, kemudian hal apa yang harus saya lakukan terkait penerapan konsep disiplin positif di sekolah. Video sudah masuk. Mungkin bisa ditampilkan.
dikasih nama ya, dikasih nama supaya tahu dari siapa. Ini kita refleksi yang ada di sekolah kita yang berdasarkan materi-materi atau teori-teori yang sudah tadi saya katakan. Sambil berjalan ya Bapak Ibu, silakan saya akan mengulang sedikit untuk pemaparan atau materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin saya ingin satu kali melakukan ice breaking bersama Bapak Ibu ya. Ice breaking-nya itu adalah tepuk 1, 2, 3. Saya contohkan ya. Tepuk 1. Ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Ha. Nah, ya. Ayo kita coba ya Bapak Ibu. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ha. Kita gabungkan 1, 2, 3. Itu mungkin bisa menjadi salah satu referensi SBK di kelas buat anak-anak, karena kalau anak-anak itu lebih senang ya SBK yang sangat seru. Terima kasih banyak buat rekan-rekan saya Pak Sudarman sebagai Wakasek Kurikulum yang sudah menyempatkan waktunya menghadiri kegiatan acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih banyak teman-teman, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi hal yang positif atau hal yang bisa memotivasi Bapak Ibu untuk melakukan hal-hal yang baru di kelas ataupun di sekolah. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kata, penyampaian pesan atau cara menyampaikan saya banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Zoya yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa sekali ya, tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga setelah mengikuti kegiatan ini kita semua selaku guru bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Baik, demikianlah acara telah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.